Sobat Brandy, kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan dari bab sistem ekskresi. Pertanyaannya adalah, sebut dan jelaskan kelainan-kelainan yang mungkin terjadi pada sistem ekskresi. Oke, sistem ekskresi adalah proses pembuangan zat-zat sisa metabolisme tubuh yang sudah tidak digunakan lagi dan tidak dapat disimpan dalam tubuh karena membahayakan tubuh manusia. Pada manusia, organ-organ ekskresi antara lain ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Organ-organ tersebut mensekresikan zat buangan berupa urin, keringat, gas karbon dioksida dan uap air, serta empedu. Beberapa kelainan-kelainan yang mungkin terjadi pada sistem ekskresi manusia adalah sebagai berikut, dikelompokkan berdasarkan organ-organnya. Yang pertama, kelainan pada ginjal. Kelainan pada ginjal yang pertama adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit yang menyebabkan urin penderita mengandung gula. Hal ini disebabkan oleh kandungan glukosa dalam darah terlalu tinggi, sehingga ginjal tidak dapat mereabsorpsi semua glukosa, sehingga urin yang keluar masih mengandung glukosa. Tingginya kadar gula dalam darah diakibatkan oleh kurangnya hormon insulin penderita. Yang kedua, diabetes insipidus. Diabetes insipidus adalah penyakit yang ditandai dengan gejala tingginya frekuensi buang air kecil. Hal ini disebabkan ginjal tidak dapat mereabsorpsi air ke dalam darah. Kondisi ini disebabkan jumlah hormon antidiuretik atau ADH penderita menurun. Yang ketiga adalah batu ginjal. Batu ginjal adalah penyakit yang ditandai dengan adanya endapan kalsium dan asam urat dalam kandung kemih. Hal ini disebabkan penderita sering menahan buang air kecil dan sedikit minum, sehingga zat-zat yang seharusnya keluar bersama urin menjadi endapan dalam kandung kemih. Albuminuria. Albuminuria adalah penyakit yang ditandai dengan adanya kandungan senyawa albumin dalam urin yang dikeluarkan. Hal ini disebabkan adanya kerusakan alat-alat filtrasi pada ginjal sehingga urin yang keluar masih mengandung senyawa protein karena tidak tersaring dengan baik. Yang berikutnya adalah anuria. Anuria adalah kelainan pada ginjal yang tidak dapat membuat urin sedikit pun. Hal ini disebabkan rusaknya glomerulus sehingga proses filtrasi tidak dapat berjalan. Selain itu, tekanan darah yang terlalu rendah juga dapat menyebabkan kelainan ini karena filtrat glomerulus tidak dapat terdorong masuk ke tubulus. Kemudian nefritis. Nefritis adalah kelainan yang ditandai dengan urin yang keluar berwarna merah atau keruh. Hal ini disebabkan peradangan pada ginjal, terutama glomerulus, sehingga pori-pori saringan menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Akibatnya, sel-sel darah dan protein tidak tersaring dengan baik dan ikut keluar bersama urin. Peradangan pada ginjal disebabkan oleh bakteri Streptococcus yang masuk melalui saluran pernafasan dan mengalir bersama darah. Yang berikutnya adalah sistitis. Sistitis adalah peradangan radang selaput mukosa kandung kemih. Hal ini disebabkan oleh infeksi bakteri, kerusakan fisik, atau terpapar zat kimia. Penyakit ini lebih sering diderita oleh wanita karena saluran kemihnya lebih pendek daripada laki-laki. Yang berikutnya adalah kelainan pada kulit. Kelainan pada kulit yang pertama adalah jerawat atau bisul. Jerawat atau bisul adalah kondisi ketika produksi kelenjar minyak terlalu berlebihan, sehingga menyumbat salurannya dan menimbulkan jerawat. Yang berikutnya adalah flek atau noda hitam. Flek atau noda hitam biasanya muncul di wajah di daerah yang bersifat peka terhadap sinar ultraviolet dari matahari. Daerah yang peka terhadap sinar tersebut merangsang pigmentasi dan membentuk bercak hitam pada kulit. Yang berikutnya adalah kanker kulit. Kanker kulit terjadi pada kulit yang terpapar sinar ultraviolet yang berlebihan. Luka bakar. Luka bakar adalah kondisi ketika kulit terkena panas, mengakibatkan protein jaringan terdenaturasi. Gejala yang ditimbulkan berupa bengkak merah, melepuh, dan rasa sakit di kulit. Luka bakar, jika tidak ditangani dengan baik, akan menyebabkan infeksi pada jaringan kulit dan menyebabkan gangguan pernafasan.
Kelainan pada kulit yang berikutnya adalah eksim atau dermatitis. Eksim atau dermatitis adalah gangguan kulit yang disebabkan oleh alergi, stres bawaan, ataupun kontak dengan penyebab iritasi. Yang berikutnya, panu dan kurap. Panu dan kurap adalah kelainan kulit yang disebabkan oleh jamur pada lipatan-lipatan kulit yang terlalu lembab. Gejalanya berupa gatal-gatal, bersisik, berwarna putih atau panu, atau kemerahan untuk kurap. Kemudian yang berikutnya adalah kusta. Kusta adalah gangguan pada kulit dengan gejala timbulnya benjol-benjol kecil berwarna merah muda atau ungu pada kulit. Benjol-benjol kecil ini muncul akibat infeksi Mycobacterium lepra. Kemudian kita akan membahas kelainan pada paru-paru. Kelainan pada paru-paru ada TBC atau tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang alveolus. Alveolus meradang akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosa sehingga menyebabkan difusi oksigen terganggu. Yang berikutnya adalah emfisema. Emfisema adalah sebuah kondisi di mana alveolus mengalami kerusakan, misalnya robek, sehingga pertukaran gas ke bagian-bagian alveolus terganggu. Rusaknya alveolus menyebabkan daerah pertukaran gas menjadi sempit. Asfiksi. Asfiksi adalah gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan atau gangguan penggunaan oksigen pada jaringan. Hal ini bisa terjadi karena alveolus terendam air akibat peristiwa tenggelamnya penderita atau dia menderita pneumonia. Kelainan pada paru-paru yang berikutnya adalah pleuritis. Pleuritis adalah penyakit dengan gejala terasa nyeri saat bernafas. Hal ini disebabkan oleh peradangan selaput atau pleura karena ada penambahan cairan pada intrapleura. Kelainan paru-paru berikutnya adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah penyakit yang ditandai dengan adanya tumor ganas yang terbentuk pada epitel bronkiolus. Kanker paru-paru tidak hanya diderita perokok aktif, namun orang yang selalu berdekatan dengan perokok atau perokok pasif juga memiliki resiko terkena kanker paru-paru. Kelainan berikutnya pada organ ekskresi adalah kelainan pada hati. Kelainan yang pertama adalah hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada sel hati akibat infeksi virus. Virus hepatitis terdiri atas berbagai macam, antara lain hepatitis A, B, C, D, dan E. Untuk penyakit hepatitis A dapat disembuhkan, sedangkan penyakit hepatitis yang lain dapat menjadi kronis. Kelainan pada hati yang berikutnya adalah sirosis hati. Sirosis hati adalah penyakit pada hati yang disebabkan banyaknya jaringan ikat pada hati. Hal ini merupakan akibat dari infeksi virus hepatitis B dan C yang berkelanjutan. Yang berikutnya adalah kanker hati. Kanker hati terjadi sebagai akibat dari komplikasi akhir dari infeksi virus hepatitis B dan C yang kronis. Kelainan hati ini disebabkan tumbuh dan berkembangnya sel-sel kanker pada jaringan hati. Kemudian, kelainan pada hati yang berikutnya adalah perlemakan hati. Perlemakan hati terjadi karena penimbunan lemak yang melebihi 5% dari berat hati. Lemak ini membebani separuh jaringan hati. Kelainan hati ini muncul akibat terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Yang berikutnya adalah kolestasis dan jaundice. Kolestasis dan jaundice adalah kondisi hati gagal memproduksi atau mengeluarkan empedu. Akibatnya, lemak dan vitamin A, D, E, dan K tidak dapat diserap oleh usus. Kemudian terjadi penumpukan asam empedu, kolesterol, dan bilirubin di hati. Yang berikutnya adalah hemochromatosis. Hemochromatosis adalah kelainan hati yang bersifat genetis yang ditandai dengan adanya pengendapan besi secara berlebihan dalam jaringan. Demikian kelainan-kelainan pada organ ekskresi. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk Sobat Brainly. Tetap semangat belajar. May you have a brainly day.